semudah seperti yang ku bayangkan. Ku terbuai oleh indahnya dunia. Oras leh. Oras. Assalamualaikum. Mau lihat lah ya lanjut tombamu sena pembicaraan mengenai gereja tahun. Duh, tarama Bang. Oke. Jadi masalah bentuk gereja, kalau di kesepakatan awal kan sudah disepakati pakai basement. Tetapi yang terjadi sekarang bukan basement. Di mana kira-kira letaknya, kelebihan dan kekurangannya, dan kenapa-kenapanya? Bolehkah Amang jelaskan sedikit kepada kami? Nah, jadi ada supat orang di dia do kelemahan kelebihan. Berjuret untuk kita soal pribadi pintunya kesepakatan. Itu penting. Mau dibikin pintunya apa, sepakatnya apa, kalau udah disepakati jalan. Bahwa sudah berubah dari kesepakatan awal, bukan lagi ada, bukan basement sebenarnya, semi basement. Nah, itu hak orang. Saya nggak terlalu ini, tapi saya sayangkan yang dibuat oleh kesepakatan awal yang disetujui sudah oleh rapat Parmalado, diwakili oleh para tahun. Gak tahu kenapa harus dirubah. Kalaupun panitianya mundur, kan hasilnya baru diteruskan, kan gitu sebenarnya. Tapi ini kan enggak. Tapi mungkin ada dugaan saya begini, kenapa dirubah? Ya mungkin supaya tidak ada lagi keterlibatan PT Hari-Hari di situ. Karena memang dari segi aspek apanya, PT Hari-Hari berkewajiban untuk mengawasi itu secara ini. Kalaupun ada pengawasan yang benar oleh pengawas yang lain, PT Hari-Hari wajib untuk mengawasinya juga secara berkala. Itu yang umum yang kita lakukan. Jadi kita nggak biarkan itu suatu bangunan atau suatu apapun itu yang kita gambar, kita nggak awasi. Harus awasi, jangan sampai salah apa yang kita rencanakan dengan bentuk atau bangunan yang akan dikerjakan. Nah, soal basement sebenarnya begini loh, soal basement ini. Ingat dulu saya itu pendeta sebelum terjadi konflik ini, ingat dulu saya nggak pernah ingat tanggalnya lagi. Di pertengahan mungkin setelah 6 bulan mungkin lah, pendeta Gideon Seragi datang ke saya. Bukan datang sebenarnya, ketemu di gereja. Menanyakan ini. Pertanyaannya waktu itu memang agak lucu juga. Nah, tapi saya tegas mengatakan itu kesempatan. Ditanya begini, "Aidengkan direkam gereja ini pertanyaan." Ya, disangka-sangka sebenarnya memang saya orang polos orangnya. Saya bilang enggak. Lah, kamu lu menggebar kan dengan kamu. Saya rawat lagi. Apa nama? Bukan saya yang gambar tenaga ahli atas kesepakatan panitia disetujui oleh para tahun kan gitunya. Nah, kalau sudah disepakati saya nggak bisa ngomong kan gitu. Kalau saya tidak setuju itu hal biasa dalam satu forum diskusi, tapi apapun kesepakatannya harus dilakukan. Ingat dulu saya itu ada 3 bentuk gereja yang saya tawarkan. Satu itu berbentuk seperti yang saya digambar jadi itulah itu. Bentuknya seperti gereja-gereja yang ada di kampung, segitiga. Karena ada katanya filosofinya itu kenapa harus segitiga. Terus kemudian saya tawarkan juga waktu itu gereja bentuknya menyerupai bangunan Jawa Barat. Ingat dulu saya bilang di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Jadi enak kalau sebenarnya modelnya seperti model Jawa Barat, walaupun nanti pasti ada perdebatan. Terus saya pingin juga ada seperti monumen atau bangunan Belanda, banyak pilar. Cuma orang bilang kan ini mahal, ya memang mahal karena banyak pilarnya. Jadi sepakatlah kita seperti itu. Tapi soal basement, saya selalu memang ide basement ini dari saya ini. Tapi disepakati oleh semua orang, karena alasannya jelas loh. Waktu itu saya bilang, udah saatnya gereja itu kita buktikan adalah gereja yang berdiakoni. Apa hubungannya dengan basement dengan diakoni? Ya saya terangkan begini.
karena ide saya ini memang karena saya sering melakukan hajatan di HKBP Cijantung. Itu kan semi basement juga itu. Nah, itu semi basement di situ begitu enaknya saya lihat, hanya ya boleh dibilang nggak terlalu luas lah dibandingkan dengan rencana HKBP Cibinong. Tapi di situ udah ada pesta, bisa pesta. Di situ sudah bisa ada orang meninggal, udah bisa dilaksanakan acara di situ. Nah, itu yang mendasari kenapa saya harus semi basement. Maaf Bang. Jadi rencana atau kesepakatan di basement itu sudah disepakati terlebih dahulu. Oh ya udah. Kemudian disampaikanlah ke tenaga ahli, digambarlah seperti Iya, itu. betul. Itulah yang dibawa. Oke, Jadi baik. masih ingat saya bilang kepada tenaga ahli. Sebelum ke tenaga ahli, saya bilang ke Pak Pendeta ini, Pendeta Gideon Saragi, udah saatnya gereja untuk berdiakoni. Bahkan masih saya ingat ini, hampir boleh saya katakan 20% ruas HKBP Cibinong mengawinkan pangulihan anak pamuli boru ngasusa ala maol mangadubi gedung namura. Hampir 20% boleh saya pastikan ruasnya HKBP Cibinong molomol di pengasusa. Itu tujuan diakoninya ya. Itu sebetulnya benar rokun gereja berdiakoni. Makanya kepada tenaga ahli saya bilang, bikin itu semi basement seperti yang di sebelah ada swalayan Borobudur namanya ya, sebelahnya itu semi basement juga. Tapi usahakan pada hari Minggu dia bisa menjadi parkir, tapi selain hari Minggu bisa digunakan untuk acara-acara di luar acara gereja. Nah, coba Pak kita bayangin kalau misalnya ada pesta hajatan di situ. Waktu itu kalau nggak salah itu rencananya itu kan semi basement itu kan luasnya sekitar 30 kali 30 meter loh. Udah bisa lagi dibagi-bagi, ada ruangan apapun di bawah itu. Tapi yang jelas hari Minggu untuk parkir, selain hari Minggu bisa digunakan kalau oleh jemaat untuk acara-acara yang bisa digunakan. Kegiatan sosial lainnya bisa dipergunakan. Itu intinya ya. kenapa saya sebut gereja berdiakoni. Jarang seperti Cijantung itu, hampir boleh dikatakan. Kita coba, apalagi luas gereja kita, basement itu lebih luas dari Cijantung, maka lebih bagus gitu kan. Jadi nggak perlu lagi ruas ini. Kalau misalnya kurang ekonominya, jadi pusing untuk menyewa gedung. Kalau orang berduit nggak mungkin di situ, pastikan ke gedung yang mewah kan gitunya. Tapi kita ingin masyarakat atau luas atau jemaat yang tidak ekonominya ini mapan, tapi bisalah di situ. Walaupun sebenarnya kenapa basement? Seharusnya kan di atas basement juga bisa juga dilakukan, tapi pada faktanya saya lihat nggak bisa. Jadi digunakan jadi tempat parkir. Memang seperti saya melihat yang sekarang ini di Pledang, jadinya itu untuk parkir. Nah, sekarang udah ruang pertemuan. Jadi nggak bisa parkir. Padahal parkir itu sangat penting untuk kita, sangat penting. Karena kita nggak mungkin menggunakan badan jalan yang depan gereja untuk parkir. Ya memang ada ruko di depannya, ada parkirnya, ada suara yang di sampingnya bisa parkir. Tapi lama-lama jadi nggak enak nanti. Kalau setiap hari Minggu digunakan itu untuk parkir waktu kebaktian, lama-lama kita nggak enak sama yang punya ruko, sama yang apalagi swalaya. Disangkain belanja padahal enggak. Itu yang kita hindari, apalagi di pinggir jalan. Nggak bisa lah, itu pinggir jalan Raya Bogor itu kan ramai itu lalu lintas. Itu yang mendasari kenapa harus basement, semi basement sebenarnya. Tetapi kan emang sekarang itu sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan, bangunan sudah berdiri. Ya Bagaimana itu maksud kira-kira? saya sebenarnya ini sebenarnya penyesalan saya. Kami panitia maka mengundurkan diri. Saya pikir ini yang diterusin, enggak juga. Tapi sudah dirubah menjadi yang ada sekarang menjulang tinggi. Kalau menurut saya ini gereja yang sombong ini. Terlalu tinggi. Kalau dia pakai di bawah satu ke bawah kan enggak seperti ini tingginya. Nah, kalau sombong, coba bayangin aja lah. Saya puji Tuhan lah belum ada yang teriak sebelah itu. Kalau di kampung bikin sebesar setinggi ini, ya wajar-wajar aja. Tapi di tengah masyarakat yang notabene bukan kita ini minoritas, kita tunjukkan kesombongan dengan bangunan yang super mewah, super tinggi begitu. Ya saya kurang setuju dari.
tidak menjadi kesombongan buat orang lain, Tidak terlalu menonjol tapi bangunannya. sekaligus berdiakoni bisa digunakan. Walaupun memang kalau di atas juga bisa, tapi coba enaknya itu kalau di bawah. Orang lain juga nggak lihat kok. Kita lagi rame-rame di bawah, masyarakat sekitar. Itu sebenarnya dasarnya kemarin. Kenapa harus? Dan itu sebenarnya disetujui oleh Parhalado. Ya. Disetujui. Itu yang penting sebenarnya. Bukan kemauan daripada saya sebagai ketua rentang. Enggak. Saya usulkan karena saya rindu untuk berdiakoni. Saya rindu karena saya sering keji jantung pesta kan gitu. Dengan luas basement 30 kali 30, waduh luar biasa sebenarnya untuk digunakan untuk pesta-pesta. Itu yang sebenarnya, apalagi untuk duka, nggak perlu lagi kita nyewa gedung rumah duka yang mahal harganya, cukup yang berduka bayar listrik ya udah selesai kan gitunya. Itulah yang disebut dengan gereja berdiakoni. Jadi jangan kita lagi hanya mengharapkan dari jemaat ini pilihan atau iuran, tapi kita nggak memberikan kepada mereka apa yang bisa kita lakukan. Kalau hanya sebagai diakoni sosial, misalnya ada orang meninggal, ada orang sakit, udah biasa lah itu, udah biasa. Hampir semua gereja pasti melakukan itu. Besarannya ya tergantung kemampuan gereja, tapi memberikan ruang untuk jemaat supaya melakukan suatu aktivitas di dalam gereja, aktivitas keluarga, aktivitas daripada ini, itu mungkin Cibinong bisa menjadi contoh untuk semua. Jadi karena begitu saya itu ingin berdiakonnya gereja itulah yang saya sarankan kepada panitia waktu itu dan disepakati untuk semi basement. Beda dengan di kampung. Kalau di kampung kan seperti gereja HKBP Bali itu luar biasa karena apa? Luas arealnya luar biasa, kan gitunya. Sehingga dia punya gedung serbaguna. Gedung serbaguna digunakan untuk apa? Ya, untuk pesta, untuk hajatan, untuk ini, kan gitunya. Itu semua notabene di luar kegiatan gereja. Kadang kalau Natal anak-anak mungkin di serbaguna dibikin. Natal ini di serbaguna. Tapi yang paling utama dirasakan jemaat itu adalah aktivitas pribadinya yang bisa Huria itu bisa mangaleo, itu kan. Nah jadi itu yang saya ini, tapi ada pepatah mengatakan udah nasi jadi bubur ya udahlah. Ini yang disebut nasi jadi bubur. Oke abang, oke. Nah jadi ini ibaratnya sudah terjadi. Yang saya pikirkan itu juga sudah nggak mungkin lagi dilaksanakan, ya udahlah nggak apa-apa. Kalau suatu saat nanti parkir saya nggak bisa, ya nggak apa-apa, saya nggak naik ojol, saya ke gereja, kan itu kan. Tapi apa sih mau orang bisa seperti itu, bareng-bareng naik ojol ke gereja, naik Grab gitu kan, nggak yakin saya, kan gitunya. Pasti nanti apalagi ya ini saya bukan apa-apa, kalau bisa bawa mobil yang baru ke gereja, itu kan biasanya itu. Tapi itu orang lain. Itu yang saya sesalahkan sebenarnya. Kenapa? Kalau soal mahalnya kan enggak juga. Saya tantang pendeta Gideon waktu itu. Kalau soal mahal, siapa bilang lebih mahal? Enggak juga. Saya bahkan tawarin, saya besok gali asal ada tanda tangan Bapak, saya bilang enggak bayar, bahkan dapat uang kita, saya gitu. Dapat uang kita dari siapa? Karena kualitas tanahnya bagus loh. Kualitas A itu, tanah merah. Bisa kita jual. Jadi tahu dasarnya saya disebut pendeta itu mahal. Tahu bisikan dari siapa itu ke beliau itu yang notabene belum saya nggak ngerti kan soal bangunan. Tapi ngomongnya waktu saya berdua ngomong itu mahal katanya. Saya bilang nggak ada analisa untuk mahal. Tapi ya tujuannya itu yang utama. Itu yang saya bilang waktu itu kepada beliau itu waktu ngomong berdua. Tapi ya udahlah, nasi sudah jadi bubur, silakan nanti orang nggak bisa nanti parkir di gereja karena yang tempat sekarang sudah menjadi ruang pertemuan nanti, ya silakan aja lah, nggak apa-apa, sah-sah aja itu yang terjadi saat ini, ya kita aminkan aja lah. Itu Laisi Majuntak. Baik abang Insinyur Marolov Sianipar, terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Horas sama. Assalamualaikum. Bayangkan ku terbuai oleh